Ada yang nanya nih ya, ada yang nanya dari Merdeka underscore finansial. Tapi sebelumnya rekan-rekan yang ingin bertanya, nanti pertanyaannya masukin ke kolom question and answer aja supaya gampang kita sortir. Soalnya dari tadi banyak nih komentar-komentar yang sudah masuk ke dalam IG Live kita pada malam hari ini. Salah satunya dari Merdeka underscore finansial ini nanya tentang cara beli buku bukan kamus biasa di mana Min. Nah, ini udah sempat kita jelasin ya kemarin sama Bro Jim di mana emang ini nggak dijual secara umum. Ini adalah persembahan khusus buat Cuan Troopers. Jadi bisa kalian dapatkan. Caranya mudah banget. Itu tinggal screenshot aja IG live kita pada malam hari ini. Jangan lupa tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke @sayakaya.id, tag ke Cik Jess, tag ke Paulus Jimmy, tag ke saya juga gitu ya. Pokoknya supaya rame, nanti kita repost rame-rame semuanya. Nanti akan ada tim yang menghubungi kalian via DM Instagram. Itu kalau kalian berhak mendapatkan buku bukan kamus biasa. Nah, Ci Jess dan juga Bro Jim, ini saya pengen nanya nih. Dari tadi kan kita bahas market ke reksadana. Sekarang kita muter lagi sedikit ke bukan kamus biasa gitu. Nah, Cik Jess sendiri nih. Ini apakah Cik Jess adalah salah satu dari 14 penulis bukan kamus biasa? Oh, bukan, bukan. Aku cuma penikmat. Cuma penikmat buku. Oke, Penginspirasi salah satunya lah. penginspirasi. Penginspirasi. Soalnya waktu kemarin nih ya, Cijes, itu kata Bro Jim, ini yang berkontribusi 14 orang ini dari level yang paling bawah sampai paling atas semuanya harus berkontribusi gitu. Jangan-jangan Cijes salah satunya. Oh, enggak. Aku penikmat. Dan kalau misalnya Oke. itu ya soal bukunya, I think bukunya ini Mm-mm. benar-benar bagus banget buat investor pemula ya. Kalau dilihat Mm-mm. even hal-hal yang berhubungan dengan komoditi super cycle tuh ditulis di sini. Jadi tuh lihat nih ya, ada tuh komoditi super cycle. Nanti ada dijelasin sih Oke. itu apa, coal hauling, barging segala macam, coking coal, kelas 1 nickel, kelas 2 nickel. Jadi aduh teman-teman kalau misalnya nggak punya buku bukan kamu biasa tuh nyesel banget. Soalnya bisa belajar banyak banget. Hmm. Dan jangan Iya, jadi iya, iya benar. komoditi super cycle. Ayo Jim. Itu bagian Bro Jim ya yang nulis tuh. Bukan. Kalau komoditas itu bagian analis kita. Kita kan punya analis yang mining dan analis Heeh. komoditas ya teman-teman yang di Sukor. Jadi memang dia yang bantu Iya, nulis iya. sih gitu. Jadi Oh, ibaratnya oke. kalau teman-teman penasaran nih di buku ini kan ada banyak banget nih istilah-istilah. Percayalah yang nulis ini adalah orang-orang yang memang punya pengalaman dan yang memang apa ya, ya Mm-mm. quote and quote certified lah buat bikin kayak gini gitu. Mm-mm. Jadi bukan kita asal nembak enggak teman-teman ya. Kita nggak sesat juga ya teman-teman. Oke, oke. Masih ngomongin tentang komoditi dan komoditi super cycle, ini yang masih bakal banyak terbang. Ini saya ke Bro Jim dulu nih. Yang terbangnya bakal paling tinggi gitu saham-sahamnya. Apakah saham-saham batu bara atau CPO yang paling masih punya kans atau saham-saham lain udah bisa nih kayak emas atau saham-saham nikel balik lagi atau saham komoditas yang mana ini Bro Jim? Oke, mungkin kita bahas sedikit aja kali ya, dikit-dikit gitu. Mm-mm. Kalau emas Mm-mm. sih seperti tadi sempat dibahas nih sama Cijas kan, rubel bisa naik gitu kan. Itu kan memang kayaknya mulai Iya. bulan lalu ada story nih bahwa pemerintah Rusia ini kayaknya mau jual apa? Mereka punya oil itu ke negara-negara, nanti dijualnya pakai diskon gitu. Dijualnya harus Mm-mm. belinya pakai rubel gitu. Nah, rubelnya nanti di-peg sama emas kayak US dollar dulu gitu. Nah, ini bisa Mm. ngebuat emas ini jadi sentimen positif buat emas ke depannya gitu. Tapi ya, again Mm. teman-teman ini kan satu sentimen yang masih evolving ya. Jadi kan kita harus ngelihat gitu, beneran ada atau enggak yang mau beli misalnya minyaknya Rusia gitu. Karena kan ya Iya. kalau misalnya keadaannya kayak gini, kalau misalnya mau beli kan bisa jadi dia kena sanksi misalnya dari negara lain gitu ya. Kena sanksi atau embargo Mm. ekonomi misalnya. Jadi kan pada takut juga gitu. Jadi memang ini salah satu sentimen yang lagi berkembang, kita lagi perhatiin juga gitu. Terus mungkin kalau coal, mungkin sentimennya sebenarnya datang dari domestik ya. Jadi lebih tepatnya mungkin dari earnings result nih gitu. Kemarin juga sempat kita ngobrol, kita juga ada bahas tentang coal. Kemarin juga waktu di acara Grand Launching Spot sempat diculik nge-live sama Ci Ellen, kita ada bahas coal juga. Dan kemarin bahasnya itu PTBA teman-teman, karena PTBA itu Iya. udah siap-siap ngeluarin earnings result kemarin gitu. Dan ternyata hari ini udah keluar gitu.
Dan seperti yang kita udah omongin, yang para analis ini udah kasih bocoran, earnings-nya itu pasti meledak teman-teman gitu. Dan I mean meledak ya, bukan cuma naik dikit gitu, tapi meledak gitu. Jadi kayak revenue dia itu PTBA, ini kita bicara PTBA ya. Di first result-nya aja, first quarter result-nya, revenue-nya itu naik 105% year on year gitu. Net profitnya di first quarter itu naiknya tuh 350% year on year teman-teman gitu. Ini kan seperti yang apa ya, mungkin orang-orang mungkin nggak terlalu itu ya, nggak terlalu pay attention, tapi kita yang analis, yang kita ngitung nih ya, dalam modeling kita udah tahu ini pakai bakal meledak nih hari ini resultnya gitu. Dan ya kita tahu lah ya, kalau pemain-pemain coal rata-rata itu royal dalam bagi dividen, terutama PTBA nih. Kalau PTBA kalau udah bagi dividen semua udah tahu lah gitu, langsung dikejar gitu. Terus biasanya nggak lama ARB gitu kan, karena kan terlalu gede kan ya dividen yieldnya gitu. Nah ini menarik sih sebetulnya. Kita ngelihat kalau memang benar bahwa seperti yang tadi saya bahas ya, demand dari China akan naik dengan apa ya, shifting dari policy mereka. Seharusnya demand dari China kan akan naik ya terhadap energi. Ini masih bisa jadi story ngelanjutin dari buat coal terutama gitu. Meskipun ya buat teman-teman sih kita harus bilang ya bahwa kita mungkin udah dari Super Securities kita udah promote terutama coal itu dari November tahun lalu teman-teman. Jadi mungkin sekarang bukan the best price lah kalau teman-teman mau masuk buat long term. Mungkin kalau long term enggak lah, tapi mid term gitu ya kalau coal. Mid term ya, bukan untuk long term. Oke, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau untuk PTBA tadi yang udah diinfo sama Bro Jing, ini udah telat nih berarti kita kalau pengen masuk nih sekarang. udah terbang duluan kayaknya. Kalau aku rasa enggak juga ya, mungkin nanti Cijes bisa nambahin nih gitu. Tapi kalau menurut aku kalau PTBA belum, karena kan PTBA itu punya kebiasaan bagi dividen ya. Mungkin dalam Juni kalau nggak Juli deh, kalau nggak salah ya gitu. Dan biasanya setelah pengumuman dividen, kan mereka kan bilang nih dividennya berapa, kan kita bisa hitung nih gitu kan, implying berapa persen nih misalnya. Nah nanti biasanya di sana kan ada short rally lagi. Buat PTBA sih secara historical kayak gitu ya. Gitu. Oke. Nah untuk Ci Jess, saya justru mau nanya, ada nggak sih sebenarnya, ini kita masih ngomongin tentang saham-saham komoditas dan batu bara juga nih. Ci Jess, ada nggak sih sebenarnya produk reksadana itu yang related banget sama saham komoditas gitu sebenarnya, Ci? Sepengetahuan aku ada beberapa kayak iya. isi equity fund tuh komoditisnya lumayan heavy, komoditis. Terus Trimegah Basra juga masih lumayan ada komoditisnya sih. Mungkin beberapa sih itu kalau misalnya teman-teman mau lirik reksadana yang isinya banyak, bukan banyak ya, yang ada related ya, ada overweight di commodity stock. Tapi ya kalau kayak bagusnya kayak Trimegah Basra itu kan memang sifatnya reksadana tilting banget ya, active management, tilting. Jadi dia tuh kalau misalnya marketnya lagi bearish atau lagi jelek, dia tuh bisa ngumpet gitu di kelas aset lain kayak money market atau mungkin obligasi gitu. Jadi sebenarnya menurutku kalau model reksadana yang tilting kayak gitu menariknya sih karena bisa ngumpet di macam-macam kelas aset gitu. Oke. Nah ini boleh lah ya kita langsung jawab pertanyaan-pertanyaan dari para cuan troopers nih. Udah mulai banyak yang nanya nih, Ci Jess dan juga Bro Jim. Sambilan kita mutar nanti ya habis reksadana. Ini nanti gilirannya kita ngomongin kamus, habis itu nanti kita ngomongin lagi terkait dengan pergerakan harga saham. Nah ini pertanyaan dari Muh_Mohan. Malam Bang Jim, mengenai kenaikan coal khususnya batu bara, saham apa yang perlu kita pantau? Oke. Khusus untuk batu bara ya, sebetulnya kalau story-nya adalah commodity cycle seperti ini, mau pick mana aja seharusnya selama dia itu maksudnya perusahaan penghasil penggali batu bara dan eksporter batu bara, itu seharusnya dia akan pasti revenue-nya tuh naik dan sampai ke bottom line juga naik gitu. Nah, note ya tadi gue bilang bahwa eksporter gitu, karena kan tidak semua mining company itu batu baranya dijual di ekspor, kan ada juga beberapa yang domestik. Contoh kayak PTBA sebetulnya dia DMO-nya itu untuk memenuhi kebutuhan listrik bangsa, jadi dia punya DMO yang agak tinggi gitu. Tapi beberapa nama lain seperti kayak Adaro, apalagi ITMG ya, setahu saya itu kan exposure terhadap ekspornya itu gede gitu.
Jadi ya nama-nama ini bisa diperhatiin gitu. Apalagi kalau tadi seperti yang kita bilang bahwa demand dari sana mulai pulih. Nah itu nama-nama yang ekspor ini itu pasti akan lebih diuntungkan daripada yang lebih bermain di domestik gitu. Mm-mm. Nah, kalau dari Cije sendiri ada yang mau ditambahkan nggak nih untuk yang stock pick terkait dengan kenaikan coal gitu ke batu bara sama apa nih yang perlu diperhatikan? Ada stock pick khusus nggak nih, Cije? Aku suka ada rhodoid. Ada dua ya, berarti ada Adaro dan juga Ya, ada Doit. Nah, ya kalau dan Doit ini kan dalam menarik hal nih. Disclaimer on ya, disclaimer on. disclaimer on, tapi ini banget karena kemarin ADMR itu inclusion ke MSCI-nya tuh very surprising dan nggak ada yang ngelihat bahwa ada Hmm, di-include ke MSCI, jadi itu interesting banget menurutku. oke, oke, oke. Kita lanjutkan nih ke pertanyaan untuk, nah ini. Pertanyaan dari Erni 25321 langsung ke Cik Jess nih. Bu Jess, kasih dong saham multi bagger ala Cik Jess soalnya tahun lalu kasih saham ESA bener-bener multi katanya. Iya, di Ayo Cik Jess, gimana nih Cik? SI ini very interesting juga karena resultsnya bakal Hmm, keluar in the near future banget dan harusnya sih resultsnya tuh bagus. Last year itu emang sempat blindsided kan sama one off yang ada di quarter 2 ya kalau nggak salah. Cuma abis itu kan mereka lumayan pick up dan I think this quarter harusnya resultsnya lumayan bagus. Kalau untuk multi bagger, sekarang sih rada susah sih ya. Tapi kalau misal long term, ini long term ya. Long term menurut aku mungkin ADMR bisa long term gitu, long term banget. Nggak tahu ya, I have kayak si Goto ini lumayan menarik ya kalau misalnya dilihat in the past few waduh, days tuh ini banget. siap, siap. Emitennya disebutin ya. Ini yang dari tadi mau aku tanyain Ci Jess. Akhirnya keluar juga. Nah, ini kan kemarin itu bener-bener loh, ya, yang Ci Jess bilang kan bakal kejadian nih GoTo di IPO-nya di harga 336 tuh 338 dan ternyata bener kejadian dar gitu. Nah, berarti udah ada clue-nya hari ini GoTo terbangnya 24% gitu ya di ke harga 248. Lanjut nggak nih berarti nih Ci Jess ya ngegas gaspol nih gaspol. Mudah-mudahan sih lanjut sih ya. Cuma emang kan mungkin beberapa hari ini in the past 2 days ini sentimennya dipacu karena ada UMA juga kan. Mereka kan mungkin ya jagain lah ininya. Mm-mm. Will continue sih. Cuma Mm-mm. I think one of the things that yang bisa di note soal Goto nanti juga bisa dikonfirm sama Jimmy. Soalnya Jimmy kan tech analyst juga kan. Goto ini Oke. related sama tech stocks di luar sana kan. Kalau misalnya tech stocks di luar Mm-mm. sana perform, itu intern juga bakal relate gitu ya. So, ya mirip-mirip juga underperform dan I think kuncinya buat Goto ini foreignnya harus feel comfortable enough buat mereka masuk ke Goto karena memang menurutku game changer di Goto harganya kalau buat price wise gitu ya itu adalah foreign ownership sih menurutku. Oke, oke, oke. Ada pandangan tambahan dari Bro Jim gimana nih, tech analis kita? Kalau kalau dari gue sih mengamini ya, semoga gotonya masih lanjut naik ya gitu. Kalau dibilang Amin. dari foreign ownership memang gue setuju sih karena memang kita ngelihat sejak sejak IPO sampai mungkin sekarang ya udah sebulan lebih gitu memang kita ngeliat masih banyak foreign inflow buat Goto. Hanya ada beberapa hari di mana foreignnya outflow gitu. Nah Hmm, memang kalau Goto ini kalau kita lihat geraknya tuh relate banget memang dengan tech stocks yang ada di luar ya karena kan sifatnya memang mirip driven by liquidity dan masih cash burn lah anggapannya masih negatif bottom line lah ya hmm. gitu. Jadi memang sentimennya mirip-mirip sih sebetulnya gitu. Nah kalau Goto sih kemarin kemarin sebelum lebaran ya teman-teman yang nggak tahu kalau udah berubah jadwalnya kita ada ngobrol sama orang Goto sama timnya Goto mereka ngabarin bahwa beberapa result mereka selama kemarin lebaran itu cukup bagus gitu nah ini kita belum bisa disclose juga karena dari mereka juga belum boleh tapi memang hasilnya sih kayaknya looking good gitu dan mereka akan keluarin kayaknya full year result mereka karena kan mereka sampai terakhir IPO mereka belum keluarin ya full year resultnya yang 2021 mereka akan keluarin di akhir bulan ini katanya gitu dan kalau mereka yang kasih hint sih, mereka bilang ya semoga ini bisa jadi katalis positif gitu buat market gitu.
Ini berarti kayaknya banyak yang serok hari ini tuh gara-gara menjelang report itu nggak sih, bro? Kalau lo ngeliatnya. Em, Susah dibilang sih bro, karena kalau dari Hmm. sisi valuasi, jujur kalau harga Goto kemarin-kemarin yang sempat dia ngedrop itu, in a way, meskipun pakai relative valuation, sebenarnya udah kelihatan udah cukup murah sebetulnya, to be honest, gitu. Jadi memang I think memang nggak mungkin kan dia turun terus kan, karena kan kalau kalau dia Hmm. turun terus, apalagi sampai orang-orang yang bilang orang-orang hatersnya kan teriak Goto gocap gitu segala macam, itu kan berarti kan lu nggak ngehargain dari bisnisnya Goto kan. Padahal kita tahu bahwa Goto Iya. ini the market leader di Hmm. tech company di Indonesia gitu loh. Nggak mungkin orang nggak hargai Hmm. bisnisnya gitu. Jadi ya at one point juga orang bakal sadar gitu, karena kalau harganya turun terus orang bakal sadar dong, oh iya ya kayaknya ini harganya udah cukup murah sebetulnya kalau kita lihat Hmm. valuasinya gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, Bro Jim, ini masih related to teknologi stock gitu. Dan kan tadi lu bilang nih, yang nulis bukan kamus biasa itu adalah analis riset di bidangnya. Nah, berarti yang nulis bagian ini tuh di kamus Bro Jim nih, bener kan? Iya. Ya, nah, pertanyaan gue adalah apa istilah paling susah untuk dunia tech stock nih? Ada nggak sih yang paling susah? Em, Sebenarnya relatif nggak ada yang gimana susah sih sebetulnya. Heeh. Relatif gampang menurut gue ya. Cuma memang bukan susah tapi belum terlalu dikenal. Mungkin bahasa gitu kali ya. Mhm. Karena kan selama ini kalau Hmm, kita lihat laporan keuangan, teman-teman kan biasanya ngelihatnya dari matriks-matriks kayak ya mungkin revenue, oke. gross profit, Mhm. operating profit misalnya atau net profit gitu lah ya. Sedangkan kan kalau kita ngelihat tech company kan ya jujur agak susah ya kalau turun dari revenue ke Mhm. bawah gitu karena kan dia masih belum cuan gitu kan. Jadi kan kita ngelihatnya dari Mhm. metrik lain. Nah, metrik-metrik ini Mhm. yang masih jarang dibahas sebetulnya gitu. Jadi bukan susah, cuma belum Hmm. familiar aja gitu bahasanya. Oke, siap.